Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sobat Cendikia, kembali dengan saya Sepulon Rohimat. Kali ini kita akan membahas satu topik kajian tentang analisis metodologi studi Islam dengan pendekatan firqah akidah. Baik, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat Cendikia yang berbahagia, ketika kita mempelajari metodologi studi Islam, kita tentunya bisa menggunakan berbagai perspektif untuk membahas satu topik kajian studi Islam. Dalam hal ini, saat ini kita akan membahas itu menggunakan pendekatan firqah akidah. Hal ini sangat penting karena firqah akidah merupakan salah satu bagian daripada trilogi rukun agama. Pernah kita bahas konsep ini ya rekan-rekan, bahwa trilogi rukun agama ini ada 3. Pertama, iman, Islam, dan ihsan. Kajian Islam sudah kita bahas di kajian yang lalu, bahwasannya pendekatan Islam itu adalah pendekatan fikih. Kita lihat ada fikih, ada usul fikih, kemudian mazhab dan juga sifatnya yang fleksibel. Nah, itu sudah kita bahas dalam pendekatan kemarin tentang pendekatan fikih. Kali ini kita akan membahas dalam pendekatan iman atau pendekatan akidah. Bahwasanya pendekatan iman ini kita bagi menjadi 4 proses itu akan kita temukan dalam 4 bagian. Yang pertama dari sisi keilmuan. Iman itu ketika membahasnya dari sisi bidang keilmuan, maka akan disebut dengan namanya adalah akidah. Ketika dalam proses pengkajiannya, proses keilmuan itu dikaji, dibahas dari berbagai perspektif, itulah yang disebut dengan usuluddin atau ilmu kalam. Ketika itu terjadi perdebatan-perdebatan tentang akidah atau keyakinan dalam keimanan umat Islam. Kemudian nanti secara kelembagaan kita akan menemukan yang disebut dengan lembaga-lembaga firqah atau kelompok-kelompok firqah. Apa itu kelompok firqah? Nanti akan kita bahas. Nah, yang menarik adalah sifatnya dari keimanan ini, sifatnya dari akidah ini adalah sifatnya paten, tidak boleh berubah-ubah. Jadi kalau sudah kita mempunyai keimanan yang satu, ahlus sunnah wal jamaah, maka tetap harus satu itu, tidak boleh kemudian berubah-ubah. Apalagi misal berbeda keimanan tentang akidah Islami Hari ini Islam, besoknya menjadi Kristen, besoknya menjadi Hindu, menjadi Buddha, misalkan menjadi Konghucu, itu tidak boleh. Itu namanya adalah murtad atau sudah keluar dari ajaran agama Islam. Dan termasuk ke dalam dosa besar murtad tersebut, harus banyak bertobat dan harus kembali kepada jalan Allah dan harus bersyahadat ulang. Karena persaksiannya harus diperbaiki, harus diulangi, karena berarti dia sudah ragu terhadap ajaran agama Islam ini. Nah, oleh karena itu iman sifatnya paten, tidak bisa berubah-ubah. Baik, rekan sobat cendikia yang berbahagia, kita lihat kalau dari sisi definisi definisi akidah kita bagi menjadi 2 bagian. Pertama, definisi secara bahasa atau etimologi. Yang kedua, definisi secara istilah atau terminologi. Secara bahasa, iman itu berasal dari kata Arab, bahasa Arab, dengan fi'il madi amana, fi'il mudhari'nya yu'minu, kemudian masdarnya adalah imana. Artinya apa? Percaya, mempercayai, dan kemudian akhirnya muncullah sebuah kepercayaan. Nah, itu adalah iman. Ataupun dari sisi akidah, berasal dari kata aqada yaqidu uqdatan aqidatan. Fi'il madinya aqada, fi'il mudhari'nya yaqidu, uqdatan masdarnya atau aqidatan. Artinya apa?
keyakinan atau ikatan, ya. Aqada telah mengikat, yaqidu mengikat, uqdatan sebuah ikatan. Artinya adalah satu keyakinan yang kuat yang diikat. Nah, itu adalah akidah. Kalau secara istilah, akidah atau keimanan adalah al-imanu huwa aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Ya. Atau ada kata istilah lain, ya. Iqrarun bil lisan atau takrirun bil qalbi, ya, atau amalun bil arkan. Jadi ada 3 poin penting dalam akidah ini. Pertama adalah iqrar bil lisan, adalah diucapkan dengan lisan, dengan lidah kita ini. Kita harus mengucap. Itu salah satunya adalah dengan cara apa? Dengan cara bersyahadatain, ya, 2 syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, ya, aku percaya sepenuh hati bahwa la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi, aku percaya sepenuh hati bahwa Muhammad adalah Rasulullah atau utusan Allah. Yaitu poin pertama, diucapkan. Yang kedua adalah harus diyakini di dalam qalbu, di dalam hati. Ya. Jadi bukan hanya sekedar lisan saja, tetapi hati pun ikut berucap, ya. Hati ikut merasakan bahwa keyakinan yang ada di dalam lisan tadi, ya, bersyahadat kepada Allah itu juga masuk ke dalam hati nurani kita, dalam qalbu kita. Juga merasuki, ya, atau diyakini ke dalam hati, yaitu bahwa bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ya, kemudian dari ucapan dan juga dari keyakinan itu harus muncul yang namanya amalun, perbuatan, aplikasi, implementasi, perilaku, ya, bil arkan, dengan gerakan-gerakan badan ini, dengan rukun-rukun. Nah, artinya keimanan itu bukan hanya sekedar kita yakin, ya, kita percaya atau kita mengklaim, itu tidak bisa. Atau hanya bicara saja, misalkan saya beriman, bukan begitu, ya. Tetapi harus ada perbuatannya juga. Perbuatan apa yang dimaksud? Nah, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan dia melakukan perintah-perintah Allah dan juga melakukan kebiasaan-kebiasaan atau sunnah Rasulullah. Itu disebut dengan keimanan. Ya, maka bukan termasuk orang-orang yang beriman, ya kan? Ketika ia hanya mengucapkan di lisan saja ia beriman, tetapi perbuatannya tidak ada. Ya, dia cuma bicara bahwa saya seorang muslim, ya, tapi dia tidak melakukan perintah Allah berupa sholat misalkan. Berarti dia bukan iman, ya. Dia akidahnya berarti sudah luntur, gitu, ya. Apalagi misalkan jika dia hanya mengucapkan saya orang muslim, ya, tetapi justru dia malah ikut beribadah dengan agama lain. Waduh, itu lebih parah lagi, ya. Berarti itu artinya dia hanya ucapan saja. Nah, iman yang sesungguhnya adalah aqdun bil qalbi, ya, dalam hati, iqrarun bil lisan, dalam lisan diikrarkan, amalun bil arkan, dan juga dilakukan dalam setiap perbuatan. Nah, itu namanya keimanan yang sebenar-benarnya. Sobat cendekia yang dirahmati Allah, kita lanjutkan, ya. Dalam konsep iman, ya, dalam rukun agama tadi kita akan juga menemukan yang disebut dengan rukun iman. Ya, rukun iman ada 6, ya, sudah jelas ini paten, tidak bisa diubah lagi. Hadisnya sahih, ya, dalam Al-Qur'an juga sudah dijelaskan tentang ke-6 rukun iman ini. Pertama adalah iman kepada Allah, jelas, ya. Percaya, yakin tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada malaikat. Jelas, kita harus yakin juga, kita harus percaya bahwa di dunia ini ada malaikat, ya, para malaikat yang kemudian mereka diutus oleh Allah, ya, untuk melakukan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya misalkan malaikat pencabut nyawa, Israel, ya. Malaikat pemberi wahyu, Jibril, malaikat memberi hujan, malaikat pemberi rizki, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah para malaikat yang harus kita yakini. Memang abstrak, tidak terlihat, ya. Bahkan juga saya jamin tidak ada seorang pun yang saat ini
bisa atau mampu melihat malaikat ini, kecuali Nabi Muhammad SAW yang kemudian memberikan gambaran-gambarannya melalui hadis-hadisnya kepada para sahabat dan kepada kita semua. Nah, meskipun abstrak, tapi kita dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran harus yakin terhadap itu. Nah, itulah karena namanya keimanan itu ya bisa jadi oleh mata memang tidak terlihat secara kasat mata, tetapi oleh keyakinan dalam hati itu wajib untuk diyakini. Itu namanya keimanan. Kemudian selanjutnya kita juga wajib beriman kepada kitab, ya, kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah kitab-kitab ajaran agama yang memang itu telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi, baik Nabi Muhammad SAW atau para nabi sebelumnya. Yang masyhur ya, yang sampai informasinya kepada kita ya, ada beberapa kitab. Misalkan kitab Injil yang kemudian itu diturunkan oleh Allah pada zaman dulu kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan juga ada kitab Taurat, ada kitab Zabur dan lain sebagainya. Itu wajib kita imani, meskipun lagi-lagi kita tidak bisa melihat wujudnya saat ini ya. Yang jelas adalah kitab Al-Qur'an, tentu ya. Kita sudah sering kali mengkajinya, kita membahasnya, bahkan membacanya. Dan Al-Qur'an itu dijamin oleh Allah memang akan selalu original ya, akan selalu original sampai di akhir kiamat nanti. Nah, adapun kitab-kitab yang lainnya tentu itu ada berbagai perubahan bentuk ya dari sisi originalitasnya. Bahkan para ulama muslim saat ini menyatakan ya bahwa kitab Injil yang sekarang dipergunakan oleh saudara-saudara kita umat Nasrani atau Kristen itu adalah bukan Injil original yang memang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Itu sudah menjadi adanya perubahan-perubahan. Nah, kita hanya perlu meyakini adalah kitab-kitab yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara original. Dan semuanya, rekan-rekan sobat cendekia, kandungan-kandungan yang ada di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, semuanya itu dikumpulkan dalam Al-Quran dan kemudian disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan sampailah kepada kita. Ya, jadi jangan ragu bahwasanya ketika kita beriman kepada Al-Quran, maka sesungguhnya kita juga sudah mengimani seluruh kitab-kitab yang ada, gitu ya. Selanjutnya, rekan cendekia, iman kepada Rasul. Ini juga jelas ya, bahwa banyak sekali Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan ajaran-ajaran kebaikan agama, ya. Dan ini juga suatu hal yang abstrak ya. Kita hanya bisa secara nyata kemudian melihat bagaimana gambaran-gambaran Rasulullah itu melalui informasi-informasi di dalam Al-Quran ataupun juga Al-Hadis. Ya, bagaimana sifat fisiknya Rasulullah Muhammad SAW misalkan ya, bagaimana sifat ciri-ciri fisiknya Nabi Isa, ya, Rasulullah Isa, Rasul Musa, ya, Rasul Adam dan sebagainya ya. Itu memang abstrak juga, tidak bisa kita lihat secara gambaran utuhnya. Namun lagi-lagi ini adalah bentuk keimanan, kita harus beriman percaya dan itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Yang selanjutnya adalah iman kepada hari kiamat. Apalagi ini sangat abstrak sekali dan memang belum terjadi. Ya. Kalau yang tadi Rasul, kitab, malaikat dan juga tentunya Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah terjadi dan sudah ada saat ini. Tetapi yang kelima ini ya, yang harus kita imani adalah hari kiamat yang memang belum terjadi. Namun jelas dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis, Allah dan Rasul sudah menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat ini ya, ciri-cirinya ya, atau prediksi-prediksinya. Nah, itu sudah ada. Dan kita harus mengimani itu karena kita sebagai orang yang beriman. Dan salah satu hal penting, yang penting dari mengimani hari kiamat adalah bahwa seorang mukmin, seorang muslim yang mengimani hari kiamat, tentu dia akan bisa tertata dalam kehidupannya. Dia tidak akan seenaknya melakukan perbuatan-perbuatan yang dia inginkan sesuai dengan keinginan hawa nafsunya saja, bertanda kutip ya, di dunia ini. Ya, tentu dia akan berpikir, bagaimana kita melakukan berbagai macam maksiat ya atau kejahatan di dunia ini, karena esok ada hari kiamat
yang kita di situ akan dimintai pertanggungjawaban terhadap seluruh amal perbuatan yang kita perbuat. Nauzubillah ya, perbuatan maksiat, perbuatan buruk itu nanti akan dihisab, akan dihitung. Tentu akan diberikan balasan setimpal. Kalau berbuat jahat nanti juga akan diberikan hukuman terhadap kejahatan itu. Dan perbuatan baik kita, perbuatan kebajikan kita itu pun akan diberikan balasan kebahagiaan yang setimpal juga, bahkan berlipat ganda ya di akhirat kelak, yaitu di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir dari dalam rukun iman ini, ya kita review rukun iman ya. Qada dan qadar. Nah, qada dan qadar inilah yang kemudian juga sesuatu hal yang abstrak yang tidak bisa kita lihat. Ya, kita hanya bisa rasakan saja. Oh, ternyata takdir kita menjadi seorang manusia seperti ini. Ya, misalkan saat ini kita mendapatkan kesehatan, alhamdulillah, berarti takdir kita adalah mendapatkan kesehatan. Ya, takdirnya orang tua kita sudah meninggal dunia, misalkan itu takdirnya. Takdirnya orang lain menjadi sangat kaya raya, takdirnya orang lain juga sangat miskin papa, misalkan. Nah, itu adalah sebuah takdir yang kita harus imani. Kita harus yakini bahwa itu yang membuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun, kita pun bisa dan mampu untuk mengubah takdir itu sesuai dengan kemampuan kita. Makalah di situ dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita dituntut untuk merefleksikan diri ya. Kemudian juga bisa mengevaluasi ya terhadap perilaku-perilaku kita saat ini supaya yang baik untuk kita perbaiki di esok hari, kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan ya. Perbuatan-perbuatan buruk kita, perbuatan-perbuatan yang negatif, nah itu jangan diulangi lagi, stop ya, dan ganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik ya, perbuatan-perbuatan yang positif untuk kita semua. Itu makna rukun iman ya, bahwasanya dalam pendekatan akidah ini, nah rukun iman juga menjadi satu poin penting ya, karena nanti satu objek studi itu ya, kalau hal itu terkait dengan keimanan ini ya, dengan pasti ada kaitannya dengan bagaimana takdirnya, qada-qadarnya, bagaimana peran Allah di situ ya, bagaimana peran-peran kitab di situ, bagaimana peran Rasul terhadap objek itu misalkan. Nah itu kita harus menggunakan itu sebagai salah satu pendekatan dalam akidah ini. Selanjutnya, rekan-rekan yang berbahagia, kenapa kemudian pendekatan akidah ini sangat penting? Ya, nah ini saya membawakan dua hadis nanti ya, ada dua hadis yang mirip ya, yaitu tentang firaq, ya, yaitu tentang firqah. Hal ini sangat penting ketika kita membahas satu objek studi, ya kita harus tahu apakah para akademisi atau para ulama ya, atau para peneliti yang kemudian membuat satu kajian tentang objek studi itu, mereka itu mempunyai keimanan yang mana? Nah, begitu pertanyaannya itu ya. Peneliti ya, kemudian juga narasumberkah atau penuliskah ya, atau dia akademisi atau ulama. Nah, mereka itu termasuk mempunyai pikiran keimanan yang mana? Ya, apakah masuk ke dalam pemikiran Ahlus Sunnah ataupun kepada Syiah misalkan, atau Khawarij ya, atau yang lainnya. Nah, kita akan bahas kenapa ada kelompok-kelompok yang barusan saya sebutkan tadi, misalkan ada Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, ada Syiah, ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Jabariyah, Qadariyah. Nah, mereka itu adalah termasuk ke dalam firqah. Apa itu firqah? Nah, dibahas dalam hadis ini ya, dalam hadis ini bahwasannya firqah itu adalah satu kelompok ya, yang mereka mempunyai pemikiran-pemikiran berbeda dalam masalah pendekatan akidah. Ya, bahkan informasi ini ya Rasulullah sudah memberikan gambaran ya, bahwasannya ke depan nanti, nah ini kita flashback sejarah pada masa Rasulullah ya, bahwa pada masa Rasulullah, Rasul memprediksikan akan terbagi umatnya Rasulullah itu menjadi 73 golongan. Ya, nah hadis lengkapnya seperti ini ya. An Abi Amir Al-Hauzani Abdullah bin Nuhay an Muawiyah bin Abi Sufyan annahu qama fina faqala ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina faqala ala inna man qablakum
min ahlil kitab ya, iftaraku ala sintaini wa sab'ina millah wa inna hadhil millah sataftariku ala thalathin wa sab'in sintani wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al jamaah. Menarik ya. Ini diriwayatkan oleh banyak imam ini ya, termasuk Al-Baihaqi, dan ini disahihkan oleh para ulama hadis. Ya. Bahwasanya gini konten hadisnya ya. Ingatlah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, kata Rasulullah ya, dari ahlul kitab. Ingat tadi ahlul kitab ya, di situ berarti ada Nasrani, ada Yahudi, ada Majusi zaman-zaman dulu ya. Majusi tidak termasuk ya. Majusi adalah agama buatan manusia dan itu adalah penyembah matahari. Mohon maaf ya. Nasrani dan Yahudi, kemudian mereka iftaroku ala sintaini wa sab'ina. Ya, Yahudi dan Nasrani itu terpecah menjadi ya 72 golongan. Oke. Nah, millatan ya 72 golongan atau 72 keyakinan. Wa inna hadhil millah, dan millah ini, millah yang satu ini juga sataftariqu ala salasin wa sab'in ya, akan terpecah lagi menjadi 73 golongan. Sintani wa sab'una finnar, yang 72 golongan tadi yaitu umat Yahudi dan Nasrani itu ya, itu finnari, di dalam neraka. Wahidatun, dan ada satu fil jannah. Nah, ada satu yang masuk ke dalam surga. Berarti apa? Yang satu ini adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul juga sepakat dengan hal itu, wahia al-jamaah. Ya, dan satu itu adalah al-jamaah. Nah, ini mirip hadis yang kedua ya, yang diriwayatkan oleh Auf bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah, wahidatun fil jannah wa sab'una fin nar, wa iftaraqatin nasara ala sintaini wa sab'ina firqah fa ihda wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi lataftariqanna ummati ala salasin wa sab'ina firqah wahidatun fil jannah wa sintani wa sab'una fin nar. Faqila ya Rasulullah manhum? Qala al jamaah. Ini sama hadisnya ya. Bahwasannya Yahudi dan Nasrani itu, kalau Yahudi ya akan terpecah menjadi 71 golongan. Ya, yang satu golongan akan masuk surga. Artinya Yahudi pada waktu itu yang memang itu adalah pengikutnya Nabi Musa, pengikutnya Nabi Daud ya, yang mereka mempercayai terhadap Zabur, terhadap Taurat. Nah, umat-umat pada waktu itu yang kemudian umat yang loyal dan mengikuti Nabi Musa dan Nabi Daud ya, itu mereka satu golongan itu yang masuk surga. Selain itu terpecah pada waktu itu adalah neraka semua. Nah, gitu ya. Karena memang tidak mengikuti Nabi Musa dan Nabi Daud. Ya. Nah, kemudian wasab'ina firqah ya. Kemudian wan nasara. Nah, ya, wan nasara ala sintaini wasab'in, dan umat Nasrani juga terpecah menjadi 72 golongan ya. Dan satu yang masuk surga dan 71 yang kemudian masuk neraka, sesat semua. Artinya apa? Nah, yang satu inilah adalah umat Nabi Isa yang loyal terhadap Injil, terhadap Nabi Isa pada waktu itu ya, dan mereka mengikuti arahan-arahan Nabi Isa, umat pengikut Nabi Isa, dan mereka itulah yang masuk surga. Nah, kemudian terakhir wasintani wasab'una finnar ya. Nah, okelah ya Rasulullah. Oke ya. Nah, umatku ya, lataftariqanna ummati. Nah, umatku juga akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang satu dalam surga dan 72 lainnya adalah terpecah dalam neraka. Nah, ini juga yang menarik ya, bahwa umat Nabi Muhammad, umat Islam kita saat ini akan juga terpecah menjadi 73 golongan. Yang satu yang selamat yaitu siapa? Al-jamaah, yaitu al-jamaah. Nah, yang menarik adalah siapa al-jamaah ini? Nah, ini banyak perdebatan juga ya. Kalau kita lihat dari sisi definisi, tentu yang namanya al-jamaah adalah orang-orang yang suka berjamaah, orang-orang yang suka bersatu. Jamaah kan artinya apa? Berkumpul ya, bersatu kan.
orang yang tidak suka perpecahan, ya, orang yang tidak suka mengkafirkan orang lain, ya, orang yang tidak suka berdebat, orang yang tidak suka berseteru, gitulah ya. Sederhananya adalah al-jamaah itu adalah persatuan. Nah, maka sangat menarik bagi kita umat Islam ya, jika misal dilihat ada kelompok-kelompok yang itu tidak suka dalam persatuan, nah itu bisa jadi adalah salah satu memang kelompok-kelompok yang ingin selalu memecah belah agama ini. Nah, maka marilah kita cari kelompok-kelompok yang memang untuk bersatu. Nah, ada satu nama yang kemudian menjadi kajian para ulama ilmu kalam ya, bahwa firqah-firqah yang banyak tadi itu 73 tadi itu ya dalam Islam ya, ada satu nama yang kemudian menisbatkan dirinya sebagai al-jamaah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini yang saya sebut tadi ya, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah satu-satunya firqah yang selamat yang sesuai dengan hadis sahih tadi ya, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah siapa? Itu kelompok orang ya, baik itu orang ataupun organisasi masyarakat ya, atau lembaga atau siapapun itu yang dirinya suka terhadap as-sunnah, artinya adalah suka terhadap perilaku-perilaku yang baik yang dilakukan oleh Nabi, yang menjadikan Nabi sebagai contoh teladannya, sebagai uswatun hasanahnya, mereka itulah adalah ahlu sunnah. Dan satu lagi tandanya adalah wal jamaah, dan suka bersatu berjamaah. Nah itu ya. Nah pertanyaannya, apakah ahlu sunnah wal jamaah itu terus siapa saat ini? Jawabannya tadi, siapapun ya yang mengklaim dirinya adalah suka berjamaah, dia tentu menjadi orang baik ya, dia tidak suka perpecahan, dia tidak suka perseteruan. Nah itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, kalau kita sebut mungkin dalam ormas-ormas Islam ya di saat ini, contohnya yang masuk kategori ini adalah misalkan Nahdlatul Ulama. Jelas ya, itu adalah kebangkitan para ulama ya. Dan sekarang gerakan-gerakannya pun itu adalah pemersatu bangsa. Ya kan, bahkan kebangkitan ulama untuk mempersatukan bangsa dan akhirnya kita membuat Indonesia merdeka, itu adalah Nahdlatul Ulama, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua siapa lagi? Muhammadiyah. Nah, ya organisasi masyarakat dengan menisbatkan dirinya sebagai Muhammadiyah dengan organisasi yang bersifat kemuhammadan, jelas itu adalah salah satu bentuk as-sunnah, ya, cinta terhadap sunnah Nabi. Ya kan, gerakannya juga begitu luar biasa dalam pendidikan, ya, dalam sosial. Ya, Muhammadiyah ini adalah salah satu bentuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan tidak mau berseteru, tidak mau memecah belah. Justru bersatu untuk membawa negara ini, ya NKRI menjadi merdeka pada waktu sejarah zaman dulu ya. Atau siapa lagi, misalkan ada lagi namanya PSIS, Persatuan Islam misalkan ya. Ada lagi Al-Irsyad misalkan, ada lagi siapa lagi misalkan, dan yang lainnya ya. Jadi semua orang, sekali lagi semua ormas yang kemudian mereka adalah menggunakan jargon ya, atau visi misinya untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan jamaah, itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, berbeda dengan kelompok lain yang akan kita sebutkan secara sekilas ya, nanti diperjelas lagi dalam mata kuliah ilmu kalam ya. Misal kita menemukan satu nama Khawarij. Apa itu Khawarij? Ya, Khawarij itu adalah orang-orang, sekelompok orang yang dia keluar. Ya, dari kata kharaja. Ya. Ini pada sejarahnya dulu orang-orang Khawarij ini sukanya adalah berbeda dengan yang lain. Ya, dia keluar. Ya, keluar terhadap barisannya Sayyidina Ali pada waktu itu ya. Nah, pemikirannya yang menarik adalah Khawarij ini mengkafirkan banyak para sahabat. Nah, ini yang sudah mulai tanda-tandanya ya, bahwa setiap orang yang kemudian gampang mengkafirkan apalagi al-khulafa ar-rasyidun ya, Abu Bakar,